Tangan Ani terluka saat memotong wortel. Wah, nggak hati-hati sih si Ani. Lalu dengan cepat dia menutup luka dengan ibu jarinya. Beberapa saat kemudian lukanya tidak berdarah lagi. Bagian darah yang berperan dalam penutupan luka tersebut adalah, oke, sekarang kita mulai pembahasan soal ini. Soal ini ada di bagian tentang sirkulasi atau peredaran darah ya. Peristiwa ini semua adalah peristiwa apa? Iya, pembekuan darah. Jadi misalnya gitu deh, kalau kita berdarah, misalnya nih kakinya berdarah, sini kena apa kayak jatuh. Nah biasanya dalam waktu sekitar 5 menit, kalau nggak terlalu gede lukanya ya, itu lukanya akan kering. Lukanya akan kering. Nah pertanyaannya, kenapa luka itu jadi kering? Karena ada proses namanya pembekuan darah. Gimana cara proses pembekuan darahnya? Jadi gini, sebelum kita bahas jawabannya A, B, C, D, kita lihat dulu proses pembekuan darah. Saya ini kulit, lalu ini ada kapiler darah. Nah, di dalam kapiler ini kan banyak ya sel-sel darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, itu pada berjalan ke arah sini. Tapi bila ada luka ditusuk sesuatu, ini kan jadi bolong kan. Nah, ketika jadi bolong, darah itu keluar kan? Ketika darah itu keluar, kena permukaan kulit. Nah, ketika kena permukaan kulit, ada satu sel darah yang namanya keping darah. Keping darah, nama lainnya adalah, bahasa biologinya istilahnya trombosit. Trombosit akan kena permukaan kulit yang kasar dan dia akan pecah. Nah, ketika dia pecah, dia mengeluarkan zat sesuatu yang namanya enzim trombokinase. Ingat ya, kalau belakangnya ase itu biasanya nama enzim. Trombokinase akan merubah sesuatu jadi sesuatu. Misalnya zat A jadi zat B. Ini dipercepat oleh enzim. A itu namanya adalah, dihapus dulu, protrombin. Dan yang B namanya trombin. Trombin itu sendiri akan mengubah nih sesuatu jadi sesuatu lagi. Misalnya C jadi D. Apa tuh? Fibrinogen akan menjadi sesuatu yang D. Namanya benang fibrin. Nah, benang fibrin inilah yang akan menutup luka di sini. Nah, kayak benang-benang ya. Nah, jadinya luka itu kering. Oke? Nah, sekarang kita lihat sini. Berarti kalau mau lebih mudah, skemanya adalah trombosit itu adalah sel darah. Dia akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan mengubah protomin menjadi trombin, sedangkan trombin, protein trombin, ngomong-ngomong trombin sama protomin inilah protein ya, akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menutup luka. Kita lihat sekarang dari A, B, C, D. Yang menutup luka, fibrinogen betul nggak? Fibrinogennya, oke, ada hubungannya, ada di sini kan, tadi disebutkan. Fibrinogen adalah benang fibrin yang belum menjadi fibrin. Fibrinogen, betul, jawaban B. Keping darah, betul. C, keping darah dan plasma darah. Nah, pertanyaannya, oh ya, ngomong-ngomong, yang A belum dijelasin nih, apa itu serum, apa itu plasma darah, apa itu plasma, oke, plasma darah sama serum kan. Berarti yang selama ini betul adalah fibrinogen dan keping darah kan, yang B. Kenapa serum, nih, dan plasma darah itu salah? Jadi kayak gini, darah, nih, ini misalnya darah nih, iya, berapa tetes, itu kita masukin dalam tabung reaksi, lalu kita, ini kan semuanya cair kan ya, warnanya merah kan. Sebetulnya ini terdiri dari bagian yang namanya sel darah. Sel darah itu kebagi ya, ada yang merah, sel darah merah, ada yang putih, sel darah putih, ada juga tadi trombosit atau keping darah. Nah, ada juga yang namanya cairannya, namanya plasma. Plasma ini berisi serum. Kalau gitu serum gunanya buat apa? Serum gunanya untuk imunitas atau bahasa lainnya adalah kekebalan tubuh. Jadi kalau kita kena penyakit, kita nggak gampang. Kalau kita kena bakteri, kita nggak gampang sakit karena ada sistem kekebalan tubuh. Jadi yang berperan itu adalah untuk pembekuan darah adalah si trombosit. Trombosit atau keping darah ya. Ini betul. Fibrinogen adalah zat yang tergandung di dalam keping darah yang akan menutup luka itu sendiri. Berarti serum itu untuk kekebalan? Enggak.
Dan plasma juga hanya cairannya? Enggak ya, berarti yang dicoret-coret ini enggak. Jawabannya yang B.